Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemokan laporan evaluasi akhir semester mata kuliah pengolahan bahasa alami dan text mining. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinda Rahmadianti, NPI 1462000173, dan rekan saya. Amira Zaria Salsabila, NBI 146200060. Oke, yang pertama, di sini ada daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang, deskripsi singkat, dan manfaat. Bab 2, hasil dan penjelasan, ada hasil analisis. Bab 3, kesimpulan, dan ada kesimpulan yang dicapai. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang. YouTube adalah platform media sosial yang menampilkan video dan durasi tertentu yang dibuat oleh para pembuat video atau kreator YouTube dengan genre yang berbeda-beda. Tingginya antusiasme masyarakat dalam menggunakan YouTube membuat media sosial ini semakin dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. YouTube menempati urutan media sosial terpopuler yang ada di Indonesia. Sentimen analisis atau analisis sentimen yang sering disebut dengan opinion mining atau penambangan opini adalah studi komputasi untuk mengenali serta mengekspresikan opini, sentimen, evaluasi, sikap, emosi, subjektivitas, penilaian, atau pandangan yang terdapat dalam suatu teks. Salah satu cara untuk melihat respon komentar masyarakat di dalam media YouTube yaitu dengan analisis sentimen. Analisis sentimen merupakan salah satu cabang dari text mining, di mana pada proses ini dapat menganalisa dokumen atau sumber teks untuk mengelompokkan suatu opini atau tulisan ke dalam opini positif, netral maupun negatif secara otomatis. Analisis sentimen sering dijumpai pada media sosial seperti Twitter dan Instagram. Tetapi YouTube lebih memiliki peluang yang besar dalam pemanfaatan analisis sentimen. Penggunaan yang terus meningkat dalam jumlah subscriber yang besar membuat YouTube akan lebih berpotensi dibandingkan dengan media sosial lainnya. Minimnya penggunaan bahasa Indonesia dalam analisis sentimen di YouTube semakin memperbesar peluang pemanfaatan pada media sosial ini. Yang kedua yaitu ada deskripsi singkat. Berdasarkan pada analisis dengan tema yang kelompok kami angkat yaitu sentimen analisis comment of YouTube. Mengenai tanggapan pada kolom komentar di YouTube yang pengelompokan sentimen positif, negatif, atau netral. Kemudian kami juga memberikan persentase untuk hasil dataset yang telah kami implementasikan. Lalu ada menampilkan grafik text word cloud dengan gambaran frekuensi kata-kata yang ditampilkan dalam bentuk yang menarik namun tetap informatif. Yang ketiga ada manfaat pada analisis sentimen yang kami angkat berdasarkan pada tema. Manfaatnya yaitu yang pertama mengetahui pengelompokan dari kolom komentar yang ada di YouTube, di mana yang termasuk sentimen komentar positif, negatif, atau netral. Kemudian membuat persentase nilai uh, seberapa banyak komentar yang termasuk sentimen komentar positif, negatif, atau netral. Lalu menampilkan grafik text word cloud dengan gambaran frekuensi kata-kata yang ditampilkan dalam bentuk yang menarik namun tetap informatif. Nah, untuk yang bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk bab 2 ada hasil dan penjelasan. Nah, yang pertama hasil analisis. Pada analisis berdasarkan tema yang kami angkat sesuai komentar-komentar yang telah tercantum kemudian menjadi dataset dari pengelompokan sentimen positif, negatif, atau netral. Lalu mengkalkulasi persentase
komen positif di semua video dari hasil dataset yang telah kami buat, serta menampilkan grafik text word cloud dengan gambaran frekuensi kata-kata yang ditampilkan dalam bentuk yang menarik namun tetap informatif. Implementasi pertama yang dilakukan yaitu dengan mengimportkan package yang diperlukan dalam analisis seperti dataset. Tahapan-tahapan yang telah kami lakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita import library-nya dulu. Di sini ada lalu display maps, terus lalu ada loading data. Itu ada kita memasukkan data CSV yang kita gunakan, ada komen, video, lalu selanjutnya ada labeling comment text. Di sini data-data yang sudah kita masukkan kita munculkan. Selanjutnya, next, nah, pada data label di atas, data yang urut nomor 0, maka komen tersebut penilaiannya lebih besar. Tapi apabila data dengan nomor urut 1 sampai 4 ke bawah, maka penilaiannya lebih kecil. Nah, yang di sini ada tokenizing, lalu next, sentiment analysis, comment dataset. Nah, di sini hmm, ya, next, next. Nah, ini ada mengelompokkan termasuk sentimen positif, negatif, atau netral. Nah, di sini ada positif, itu nilainya lebih dari 0. Kemudian kalau netral, itu nilainya tuh harus sama dengan 0. Eh, ya, harus sama dengan 0. Lalu negatif, itu kurang dari 0. Yang seperti contohnya di sini, 0 itu netral. Nah, lalu ada sentimen value count, itu positifnya dengan nilai seperti pada layar ini, lalu ada netral juga, ada negatif, lalu next. Lalu di bawah ini ada grafiknya. Nah, ini grafiknya. Ini grafiknya terlihat positif sentimen yang lebih tinggi. Lalu next ada word cloud. Word cloud itu disebut juga text cloud atau text cloud, merupakan salah satu metode untuk menampilkan data teks secara visual. Grafik ini populer dalam text mining karena mudah dipahami. Dengan menggunakan word cloud, gambaran frekuensi kata-kata dapat ditampilkan dalam bentuk yang menarik namun tetap informatif. Nah, di sini ada yang paling sering keluar itu terlihat pada word cloud ini. Nah, lalu ada positif komen di sini, ah, terlihat kata-katanya lebih cenderung ke kata pujian seperti good, really, lalu best, great, that's, di sini ada word cloud netral. Visualisasi di atas merupakan word cloud yang paling banyak muncul pada ulasan sentimen komen netral.
Kata-kata di atas tidak berisi hanya tujuan, tapi juga ada satu dua kata yang berisi umpatan para penonton. Lalu next, word cloud negatif comment itu merupakan word cloud yang paling banyak muncul pada ulasan sentimen komen negatif. Nah, kata-kata di atas lebih berisi umpatan-umpatan dari penonton seperti dan, pak, lalu shoot, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Baik, untuk bab 3 kesimpulan yang dicapai yaitu dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa hasil yang kami dapat dari komen video yang ada pada channel YouTube menampilkan data yang menunjukkan ulasan positif yang lebih dominan daripada ulasan negatif dan netral. Untuk ulasan positif, kata yang paling sering muncul seperti beautiful, love, great, good, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.